Story diawali oleh sebuah narasi bahwa saat ini ekonomi Amerika semakin kacau. Pengangguran ada di mana-mana, meskipun kepolisian semakin diperkuat, namun angka kriminalitas semakin melambung tinggi. Korupsi dan tindak kekerasan terjadi di mana-mana. Hal ini memaksa pemerintah membangun tembok raksasa mengelilingi distrik khusus, seluas 98 km persegi. Tempat itu dikelola oleh perusahaan Wayland International dan digunakan sebagai alternatif penjara terpidana mati yang jumlahnya semakin meningkat. Tempat itu disebut The Sproul. Seiring bertambahnya jumlah narapidana, kini wilayah itu dikuasai oleh para napi yang bertindak sesuka hati ke sana dan ke sini. Para napi tersebut menghidupkan kembali balapan Death Race untuk menentukan siapa yang akan menjadi penguasa The Sproul. Balapan ini dilakukan secara ilegal dan dianggap tidak bermoral oleh pemerintahan. Di dalam The Sproul, tengah terjadi balapan Death Race yang melibatkan beberapa kendaraan. Dan di balapan ini, sang penguasa The Sproul yang telah memenangkan balapan sebanyak 7 kali yaitu Frankenstein, dia memimpin balapan. Sedangkan balapan tersebut disiarkan secara ilegal melalui dark web. Di sisi lain, beberapa karyawan Wayland International yang dipimpin oleh Warden, mereka berusaha men-take down siaran balapan Death Race. Namun acara itu dienkripsi dengan kode canggih yang terus berubah-ubah. Alhasil mereka pun kesulitan menghapus siaran balapan tersebut dari internet. Bahkan, mereka tidak bisa memutuskan suplai listrik The Sproul karena The Sproul memiliki pembangkit tenaga listrik sendiri. Dan tentunya hai para people, balik lagi dengan saya Faiz Ura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel Pemersatu Kelurahan yang akan menghibur kalian dengan film-film begitulah. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Sedangkan di dalam The Sproul, orang yang berjasa menyiarkan balapan Death Race adalah Bob dan Liz, yang dimana mereka telah menghack satelit untuk menyiarkan balapan ke seluruh dunia. Melalui layar monitor, Liz melihat pasukan elit kepolisian yang turun dari helikopter. Dan mereka hendak membunuh pemimpin tempat tersebut yaitu Frankenstein. Namun Bob, dia menyuruh Liz untuk tetap menyiarkan balapan secara online karena hal tersebut akan menambah keseruan balapan di dalam arena. Di dalam balapan, Frankenstein memepet pengendara lain dan membuat mobil lawannya itu meledak. Oleh karena itu, Frankenstein pun kembali memenangkan balapan kali ini. Dia kembali menjadi penguasa The Sproul. Di tempat lain di Meksiko, Goldberg saat ini menjadi bandar judi yang menampung sebagian besar taruhan online balapan Death Race. Goldberg jugalah yang menyuplai berbagai senjata di dalam The Sproul. Sementara itu semua orang bersorak menyambut kemenangan Frankenstein. Sambil menonton penampilan orkes tunggal brewok audio, ternyata hingga saat ini belum ada orang yang bisa mengalahkan Frankenstein. Di saat semua orang sedang berpesta pora, dari jauh pasukan elit kepolisian menembaki tempat tersebut. Alhasil, semua orang pun berhamburan masuk ke dalam gedung. Lalu pasukan polisi itu pun ikut mengejar mereka masuk ke dalam bangunan tersebut. Setelah sampai di dalam, ternyata pasukan polisi itu dijebak lalu dikepung oleh para napi dan Frankenstein yang tiba-tiba muncul. Dengan arahan Frankenstein, napi-napi itu menembaki semua polisi yang ada di sana dengan brutal. Sedangkan kejadian itu masih disiarkan secara live streaming. Lalu beberapa algojo muncul dengan membawa gergaji mesin. Yang kemudian algojo itu menggergaji semua anggota polisi yang masih hidup. Seorang algojo memenggal salah satu polisi dan diserahkan kepada Frankenstein. Melalui kamera di helm sang korban, Frankenstein memberi pesan kepada Warden bahwa para polisi bisa saja berkuasa di luar The Sproul. Namun di dalam The Sproul tidak ada satu orang pun yang bisa menyingkirkannya. Yang pada akhirnya siaran live streaming pun berakhir. Akibat kejadian naas itu, Warden langsung ditelepon oleh atasannya. Di sini Warden dipaksa untuk segera menghentikan acara Death Race di dalam The Sproul. Tak peduli bagaimanapun caranya. Karena akibat siaran itu, pihak pemerintahan mengancam perusahaannya.
yaitu untuk menyerahkan tes perahu ke pihak lain jika tidak lekas teratasi. Atasan Warden marah karena berkali-kali Frankenstein mengolok-olok mereka di siaran live streaming. Dia ingin Frankenstein dihabisi karena itulah satu-satunya cara agar balapan Death Race bisa berakhir. Dan jika misi berikutnya gagal lagi, Warden yang akan dia lempar masuk ke dalam tes perahu. Beberapa saat kemudian, sebuah helikopter membawa sejumlah tahanan menuju tes perahu. Lalu, seorang petugas memberitahu kalau di dalam tes perahu tidak seperti penjara lainnya. Tidak ada petugas maupun polisi yang menjaga karena tempat itu adalah neraka. Napi yang masuk ke sana sama saja seperti sedang menjalani hukuman mati. Lalu salah satu napi bertanya, "Bagaimana caranya ikut balapan Death Race?" Petugas itu menjawab, "Jika ingin ikut balapan, mereka harus menemui seorang pria yang bernama Bob." Kemudian, petugas itu membekali para tahanan dengan sekantung koin untuk bertahan hidup. Setelah helikopter itu mendarat, para tahanan pun berjalan keluar dari dalam helikopter. Dan baru saja mereka turun, sekelompok pasukan datang menembaki mereka. Alhasil helikopter itu pun bergegas pergi meninggalkan para tahanan. Sedangkan pasukan yang menyerang itu dipimpin oleh Johnny Law. Lalu, Johnny Law menemui dua orang tahanan yang selamat yaitu Connor Gibson dan Gypsy Rose. Di sini Johnny bermaksud mengambil semua koin milik para tahanan baru, namun tidak disangka Gypsy berani melawan. Sedangkan Gibson, dia langsung membantu dengan menghajar semua anak buah Johnny satu persatu dan setelah mengalahkan semua orang, Gypsy berterima kasih dan pergi meninggalkan Gibson. Waktu di jalanan, Gibson dikejar oleh sekelompok wanita yang dipimpin oleh Bexy. Di sini, Bexy mengaku kagum melihat aksi Gibson yang barusan menghajar anak buah Frankenstein. Bexy ingin Gibson ikut bergabung dengannya. Namun Gibson, dia menjelaskan kalau saat ini dia hanya ingin menemui seseorang yang bernama Bob. Alhasil, Bexy pun bersedia mengantarkan Gibson menemui Bob. Di dalam sebuah bar, Frankenstein tengah memarahi Johnny yang tidak becus merampas koin dari para tahanan yang baru datang. Dan di saat Frankenstein akan menghajar Johnny, Johnny melihat Bexy mengantarkan Gibson masuk ke dalam bar. Lalu, Johnny memberitahu Frank bahwa orang itulah yang telah menghajar semua anak buahnya sampai babak belur. Di dalam bar itu, Gibson berkenalan dengan seorang bartender yang bernama Jen. Bexy memberitahu kalau Jen bisa membantu Gibson untuk bertemu dengan Bob. Saat Jen sedang bertanya mengenai asal-usul Gibson, beberapa orang datang untuk menghajar Gibson. Namun kembali lagi, Gibson berhasil mengalahkan orang-orang tersebut seorang diri. Alhasil, Frank pun maju mendekati Gibson. Di sini Frank bertanya, "Apakah kau orang yang telah menghajar anak buahku?" Gibson pun menjawab kalau dia hanya membela diri. Bukan salahnya jika semua anak buah Frank tidak becus dalam berkelahi. Frank yang ngambek, kemudian dia pergi meninggalkan Gibson dan ternyata Bob ada di sana duduk di samping Gibson. Bob kagum dengan sikap Gibson yang tidak takut dengan Frank sedikit pun. Di saat Bob dan Frank sedang berbincang-bincang di luar, terlihat sebuah truk yang sedang membawa suplai makanan yang dijara oleh para napi yang kelaparan. Di sini, Bob memberitahu kalau saat ini seluruh suplai makanan di Sprout dikuasai oleh Frankenstein. Karena dengan membiarkan para penduduk tetap lapar, mereka lebih mudah untuk dikendalikan. Terlihat anak buah Frankenstein menembaki para napi yang hendak merebut suplai makanan tersebut. Bob lalu mengajak Gibson menonton acara audisi untuk mengikuti balapan Death Race. Sedangkan acara tersebut disebut Death Match. Di tempat itu, Gibson berkenalan dengan Liz. Liz memberitahu Gibson satu-satunya cara untuk ikut dalam balapan Death Race yaitu dengan memenangkan Death Match ini. Dan secara mengejutkan, Gypsy Rose ikut dalam acara Death Match kali ini. Lalu perlombaan pun dimulai. Para peserta melakukan balapan dengan menggunakan motor. Namun jika salah satu peserta terjatuh dari motornya, beberapa algojo langsung muncul dan memukuli peserta itu hingga meningsoi. Para peserta bersaing untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Bahkan, salah satu algojo melompat dan menendang salah satu peserta yang kemudian mengeroyoknya hingga mau diarsek. Di saat tersisa 2 orang peserta, mereka saling berhadap-hadapan dan adu banteng. Gypsy Rose kemudian bangkit dan menusuk lawannya dengan kejam, yang pada akhirnya Gypsy Rose berhasil lolos ikut balapan Death Race. Seusai pertandingan, Bob memberitahu Gibson untuk jangan sekali-sekali ikut balapan jika nyalinya belum cukup besar. Jin kemudian muncul dan mengajak Gibson untuk ikut dengannya. Jin merasa kasihan melihat Gibson yang tidak memiliki tempat istirahat. Di dalam gubuknya, Jin bertanya, "Apakah Gibson mau gituan denganku?" Di sini Gibson menjawab, "Astagfirullah, emangnya gue pria apaan? Emang dasar wanita tuh suka sekali merusak para pria." Alhasil di sini Jin hanya tersenyum dan membiarkan Gibson tidur di sofa sendirian.
Keesokan harinya, Liz mengantar Gibson untuk melihat-lihat pabrik milik Bob. Di tempat itu, Bob memproduksi bahan bakar organik sendiri, dan itulah alasan mengapa Frank tidak berani mengusik Bob. Karena Bob, dia bersedia menyuplai semua kebutuhan bahan bakar The Sprout. Sedangkan Frank, dia menukarnya dengan makanan dan keamanan. Di hadapan Bob, Gibson berkata kalau dia sudah sangat siap untuk ikut balapan death race. Bob pun tertawa lalu menyuruh Gibson bersiap-siap untuk ikut deathmatch malam ini. Di malam harinya, semua orang berkumpul untuk menonton acara deathmatch yang terakhir, yaitu untuk merebutkan satu kunci mobil yang tersisa untuk ikut serta dalam balapan death race. Sedangkan Liz, dia menelpon sahabat lamanya Gilbert. Liz meminta Gilbert mengirim beberapa suplai senjata dan peralatan ke dalam The Sprout. Bahkan Liz juga memberitahu kalau ada penantang baru yang bernama Gibson. Di sini, Liz yakin kalau Gibson bisa membuat bursa taruhan semakin menarik. Acara deathmatch kali ini pun disiarkan secara live streaming di dark web. Sedangkan aturan deathmatch kali ini cukup simpel, yaitu semua peserta disuruh bertarung sampai mati untuk merebutkan sebuah kunci mobil yang ada di tengah arena. Dan satu orang yang berhasil bertahan hidup, dialah yang akan jadi pemenang. Deathmatch pun dimulai. Semua orang berlari menuju tengah lapangan, dan di sana udah ditanam beberapa ranjau bom yang meledak jika diinjak. Semua peserta saling bertarung satu sama lain, tak peduli pria dan wanita. Mereka saling bunuh dengan kejam. Lalu, Gibson berhasil mengalahkan para peserta satu demi satu, yang pada akhirnya Gibson berhasil mendapatkan kunci mobil tersebut. Gibson lalu bertarung dengan satu peserta terakhir. Gibson berhasil mengalahkan orang tersebut. Setelah semua orang tumbang, beberapa saat kemudian, dengan membawa senjata palu dan arit, seorang algojo bertubuh kekar masuk ke dalam arena. Petarung algojo itu langsung menyerang Gibson. Gibson pun berusaha melawannya. Namun, sang algojo sepertinya cukup kuat dan bisa menahan setiap serangan. Alhasil, Gibson pun kewalahan ketika melawannya. Namun, Gibson bisa kembali bangkit dan merebut senjata sang algojo. Di saat sang algojo tidak berdaya, Gibson langsung mengembalikannya ke lobi. Sedangkan Frank yang melihat hal tersebut, dia menyuruh anak buahnya untuk memanggil Gibson untuk datang menemuinya. Di dalam ruangannya Frank bertanya, apa motif Gibson ikut dalam balapan death race? Karena jika Gibson berhasil memenangkan balapan, maka dia akan menjadi penguasa The Sprout. Gibson lalu menjawab kalau dia belum memikirkan hal itu. Dia hanya ingin ikut balapan itu saja. Frank pun bingung mendengar motivasi Gibson. Frankenstein memberitahu Gibson kalau The Sprout diciptakan sebagai alternatif hukuman mati. Di tempat yang seperti neraka ini, death race memberi kesempatan siapapun untuk menjadi raja, karena Frankenstein bisa bertahan sebagai juara, karena dia memiliki ambisi untuk menjadi penguasa The Sprout. Dan dengan tanpa ambisi itu, tidak akan ada yang bisa bertahan hidup di death race. Setelah keluar dari kediaman Frank, Gibson dijemput oleh Bexy dari dalam mobilnya. Bexy berkata kalau dia sangat membenci Frank karena Frank telah membunuh orang terdekatnya. Gibson pun menjawab, mungkin dia bisa mewujudkan keinginan Bexy di balapan nanti. Gibson lalu kembali menemui Jen di gubuknya. Di sini Gibson berterima kasih kepada Jen yang telah peduli padanya. Di depan Jen, Gibson menceritakan mengenai masa lalunya dulu, yaitu satu-satunya orang yang paling berharga di dalam hidupnya adalah adiknya yang kini telah meninggoy. Setelah adiknya meninggoy, Gibson sudah tidak memiliki siapapun yang berharga lagi, dan tidak disangka, ternyata Jen menaruh hati pada Gibson. Jen berkata kalau kini Gibson tidak akan kesepian lagi. Keesokan harinya di dalam bengkel milik Bob, Liz membantu Gibson memperbaiki mobil yang semalam dia menangkan. Bob bertanya apakah Gibson sudah menemukan calon navigatornya, dan secara tiba-tiba, Bexy datang dan menawarkan diri menjadi navigator Gibson. Bexy dan pasukannya kemudian membantu Gibson membangun ulang mobilnya. Mereka pun bahu-membahu memasang persenjataan yang dibutuhkan. Dan setelah mobil itu siap, Gibson pun mencobanya melesat di jalanan. Di sini, Bob menjelaskan kalau balapan ini akan berlangsung hanya satu lap di trek yang panjang, dan di sepanjang trek, mereka akan melewati sekelompok napi yang membenci death race, dan biasanya napi-napi itu akan menembaki para peserta. Sedangkan aturannya simpel, siapapun yang bisa menang, dia akan menjadi penguasa The Sprout. Malam harinya, Gibson memberitahu Jen kalau kini dia sudah tidak kesepian lagi. Jen adalah alasannya untuk terus bertahan hidup. Di pagi harinya, dari kejauhan Gibson melihat rombongan mobilnya yang datang ke tempatnya. Semua orang pecinta death race berbondong-bondong menemuinya, dan rombongan itu dipimpin oleh Frankenstein. Gibson pun turun untuk menemuinya. Di hadapan semua orang,
Frankenstein memberitahu sebuah informasi yang ternyata Gibson adalah seorang prajurit yang dilatih khusus, lalu ditugaskan oleh perusahaan Wayland untuk masuk ke dalam Tesbrau dengan tujuan membunuh Frankenstein. Dan setelah misinya selesai nanti, sebuah helikopter akan datang untuk menjemputnya. Waktu mendengar fakta tersebut, semua narapidana yang marah menyuruh Frankenstein untuk membunuh Gibson. Namun secara mengejutkan, Frank tidak berniat membunuh Gibson sekarang. Dia akan membiarkan Gibson ikut balapan. Biarlah aspal death race yang akan menentukan takdir Gibson. Semua orang termasuk Jane terkejut mendengar fakta tersebut dan tidak mengira Gibson adalah mata-mata pemerintahan. Bob kemudian mendekati Gibson. Bob berkata kalau dia tidak peduli jika Gibson memiliki misi untuk membunuh Frank di balapan tersebut. Karena bagaimanapun Bob tetap akan menjadi tim Gibson. Karena Bob, dia melihat potensi bisnis yang besar di balapan nanti. Di Meksiko, Gilbert menyiapkan pasar taruhan untuk death race yang akan segera digelar. Di Spro, semua orang bersiap-siap mengikuti acara death race. Acara itu pun kembali disiarkan secara live streaming. Sedangkan di balapan ini, ada 11 peserta yang akan ikut balapan. Chip Cyrus terlihat muncul dengan mengendarai Mini Cooper miliknya. Gibson pun bersiap-siap di dalam mobil Camaro-nya. Namun tiba-tiba Bexy datang menemui Gibson. Di hadapan Gibson, Bexy berkata kalau dia tidak peduli Gibson adalah mata-mata pemerintahan selama tujuan mereka sama, yaitu membunuh Frankenstein. Bexy tetap bersedia membantu Gibson menjadi navigatornya. Namun secara mengejutkan, Frankenstein muncul dan membawa Jane sebagai navigatornya. Di sini Frankenstein ingin melihat nyali Gibson. Akankah Gibson benar-benar membunuhnya di balapan nanti jika Jane ada di sisinya? Di sisi lain Warden, dia mengamati balapan death race, yaitu untuk memastikan Gibson benar-benar membunuh Frankenstein. Lalu balapan pun dimulai. Semua peserta memacu kendaraan masing-masing dengan kecepatan tinggi. Di awal balapan, Frank langsung menyenggol mobil Gibson. Para peserta bebas saling tembak satu sama lain karena tidak ada sensor di balapan kali ini. Satu mobil berhasil diledakkan. Lalu seorang peserta yang mengendarai Pit Ember berusaha menembaki Gibson. Bexy lalu keluar dan melempari granat meledakkan pengemudi Pit Ember tersebut. Sedangkan Goldberg yang bersemangat, dia memasang taruhan mendukung Gibson untuk memenangkan balapan kali ini. Goldberg mempertaruhkan semua uang miliknya. Di dalam trek, salah satu peserta kembali mengincar Gibson, namun peserta itu ditabrak oleh peserta lain di belakangnya hingga terbalik. Di saat Bexy hendak bersiap menembak Frank dengan rudal, di sini Gibson melarangnya. Gibson akan mencari cara lain. Di balik perbukitan, sekumpulan anggota geng muncul lalu menembaki para peserta balapan. Johnny pun membalas serangan tersebut. Namun salah satu anggota geng menembakkan RPG dan menghancurkan dua mobil peserta sekaligus. Johnny melanjutkan dengan menembaki Gibson yang ada di depannya. Serangan itu membuat tameng milik Gibson semakin melemah. Bexy kembali melemparkan granat namun meleset. Lalu salah satu peserta kemudian menembak tali pengait ke mobil Gibson. Gibson membawa peserta itu masuk ke dalam sebuah terowongan. Dan di dalam terowongan, dua peserta itu keluar dari dalam mobil untuk menghabisi Gibson. Namun tak disangka, dari depan Gibson melempar korek api ke arah lantai yang dipenuhi bensin, lalu membakar dua peserta itu hidup-hidup. Bexy lalu muncul menembaki kedua peserta itu hingga tewas. Setelah memotong tali pengait, Gibson pun melanjutkan balapannya. Di depan, Gypsy bersaing dengan Frankenstein merebutkan posisi pertama. Namun, di belakangnya ada sebuah ranjau meledak dan memaksa salah satu mobil untuk berhenti. Alhasil, dua peserta itu turun dari mobilnya. Lalu beberapa saat kemudian muncul para napi mengepung dua orang itu. Mereka adalah napi-napi yang sebelumnya menjara suplai makanan, yang kemudian menembaki dua orang peserta tersebut. Di belakang, karena tertinggal cukup jauh, Bob menyuruh Gibson melewati jalur jembatan yang putus. Dia menyuruh Gibson untuk melompati jembatan itu agar bisa menyusul Frank. Di jalanan, Gibson melihat dua orang peserta yang digantung oleh para napi. Gibson pun mengambil jalur melewati jembatan yang putus. Sedangkan di depannya ada Johnny yang menghalangi. Bexy kemudian keluar dan menembaki Johnny. Dan hal itu membuat kendaraannya oleng hingga terjatuh dari jembatan lalu hancur. Gibson pun langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sedangkan Bexy, dia melepaskan tameng belakang untuk mengurangi bobot mobil. Gibson menambah kecepatan dan mulai melompat, dan tidak disangka Gibson berhasil melewati jembatan putus dan melanjutkan balapannya.
Sedangkan Gilbert, dia semakin yakin kalau Gibson akan bisa menang, dan secara mengejutkan, Gibson berhasil mendekati Frank dan menyusulnya. Di saat Gibson bisa mendahului mobil Frankenstein, dari belakang Frank menembakinya dan membuat mobil Gibson mengalami kerusakan. Alhasil mobil Gibson pun tiba-tiba mogok. Gibson dan Betsy pun keluar untuk memeriksa kerusakan mobil. Di sini, terlihat selang bahan bakar mobil yang putus, namun tak disangka, Frankenstein malah membelokkan mobilnya. Lalu Frankenstein mengincar Gibson dan berniat menabraknya. Di saat Frank mulai menjalankan mobilnya, tiba-tiba muncul Gypsy yang langsung menabrak mobil Frankenstein. Gypsy kemudian keluar dari dalam mobilnya. Waktu mengetahui ada hal yang tidak beres, Bob menyuruh Liz menghentikan live streaming sementara. Karena hal ini membuat Warden tidak bisa melihat kelanjutan nasib Frankenstein. Di dalam trek tidak disangka Gypsy menembaki Frankenstein secara membabi buta lalu membunuhnya. Di dekat mereka, terlihat sebuah helikopter yang datang untuk menjemput. Yang ternyata, Gypsy adalah seorang mata-mata yang juga diperintahkan oleh Warden, yaitu untuk membinasakan Frankenstein. Gypsy mengajak Gibson untuk segera kabur ke dalam helikopter karena tugas mereka sudah selesai. Waktu melihat Jan yang sedang terluka, tak disangka Gibson malah memilih untuk tinggal. Melalui alat komunikasi, Bob menyuruh Gibson untuk memakai topeng Frankenstein dan menjadi penguasa tes perahu karena jika tanpa adanya Frank, maka akan terjadi kekacauan di dalam tes perahu. Gibson pun mengambil jaket dan cincin Frankenstein. Gibson lalu memakai topeng Frankenstein dan menyelesaikan balapannya. Live streaming dimulai kembali. Gilbert dan Warden marah saat melihat Frankenstein kembali dan memenangkan balapannya lalu kedamet. Saat ini aku sedang berjalan. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Hani pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.